orang Muslim pun juga sama. Tidak segampang semudah itu orang Muslim bisa masuk surga, karena di Islam sendiri pun yang saya pernah dengar dari keluarga saya itu, jembatan Siratal Mustaqim pun itu juga seperti rambut dibagi 7. Hanya orang-orang tertentu yang amal solehnya bagus itu yang bisa tembus. Kalau orang yang hidupnya melanggar perintah Allah, ya pasti juga tidak mungkin diselamatkan. Karena kalau saya dengar dari cerita ya, itu orang itu ketika meninggal dia harus masuk ada siksa kubur, ada ketemu sama malaikat di kubur. Itu pun itu kalau kita ada salah langsung diazab, bukan begitu ya Bang Zuma? Nah, pertanyaan saya, doa itu kan selalu digaungkan mulai pagi, siang, malam, itu kan doa utama kan Bang, itu Al-Fatihah itu. Nah, Betul Bang. pertanyaan saya, kalau memang Islam sudah agama yang lurus, kenapa selalu diminta petunjuk tentang tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu loh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Bang, saya pernah baca ya, entah di Quran berapa ya, di situ disebutkan bahwa setiap umat Muslim itu meninggal itu akan mendatangi neraka, karena itu sudah ada ketentuan dari Tuhanmu. Nah, itu penjelasannya bagaimana Bang? Gimana Brother Delon, terpuaskan nggak jawabannya? Ya, masuk Bang. Masuk ya. Alhamdulillah. Dibilang Bang Zuma, orang Nasrani itu kafir ya kan? Orang Nasrani itu sudah masuk neraka. Sementara di dalam Quran surat 2 ayat 62 mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Oh, ada loh Nasrani di dalam Al-Quran, akan dibawa ke kerajaan surga. Begitulah kalau di Kristen. Ada Bu, Kristen itu dijamin neraka di dalam kitab Ibu. Gurunda, Iya. izin ya, Kalau Gurunda sedikit ya. Silakan. Ini ya, Ibu Dani gini, coba. Nah, itulah orang-orang yang tidak masuk surga. Itu ada di Alkitab ya. Ada. Ini poin Bu, Islam tidak pernah tersentuh oleh orang Farisi. Agama Ibu didirikan oleh orang Farisi. Di mana disebutkan itu? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ternyata orang Farisi ini berasal dari sekte Nasrani. Yang paling tidak mengenakan itu adalah ketika ada data di dalam kitab sucinya teman-teman kita Kristen, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Pedis itu. Pedis. Jadi adalah lebih baik negara-negara Kristen itu miskin supaya bisa mudah masuk ke dalam surganya. Semakin mereka jauh, semakin mereka hebat, maka semakin terpukul dengan data yang ada dalam kitab mereka. Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Surga. Bayangkan itu. Jadi kalau orang bangga, aku yang jadi Kristen, aku bangga jadi Kristen. Kenapa? Orang Kristen itu maju-maju, kaya-kaya, hebat-hebat. Oke. Tapi di dunia, hadapkan dengan dalil yang ada dalam kitab mereka. Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum. Onta aja mustahil masuk ke dalam lubang jarum, apalagi orang kaya. Kan gitu. Jadi semakin mereka mencapai puncak kejayaan, semakin susah masuk ke surga. Itu sih sederhananya kalau saya. Logika sederhana yang sangat-sangat kemudian bagi orang-orang berakal untuk berpaling dari ajaran seperti itu. Silakan Dinda Korea lanjut. Iya, cakep banget Gurunda. Itu yang dibawakan kawan-kawan kalau misalnya kebingungan, itu ada di Markus 10 nomor 25. Gitu. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih ke situ itu. Itulah Brother Delon gitu. Oh, sama ini juga aku pengen ngasih info mengenai ini ya. Negara Eropa dia bisa bertahan hidup sampai sekarang karena kontrak ganti rugi dari negara-negara kolonialisme zaman penjajahannya dulu. Gitu. Nah, jadi kenapa benua Afrika ini masih tetap sengsara? Karena mereka harus membayarkan hutang-hutang
dari semua infrastruktur yang telah dibangun oleh negara-negara Eropa di tanah mereka. Pedes nggak itu? Pedih nggak itu, bayangin? Puluhan tahun hidup bayar hutang. Padahal mereka nggak minta negaranya dibangun seperti itu. Tapi mereka harus bayar. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi ketika mereka tidak mau bayar? Maka akan dibunuh orang yang mencetuskan idenya. Itu sudah banyak terjadi pembunuhan, assassination ya. Pembunuhan presiden-presiden di negara-negara Afrika yang mencoba untuk memutuskan kontrak ganti rugi gitu. Hal yang seperti ini bisa kita temukan di dalam sejarah Indonesia dengan Belanda. Ketika Belanda hengkang dari Indonesia, apa yang Belanda berikan kepada Indonesia? Sebuah surat permintaan ganti rugi terhadap semua infrastruktur yang Indonesia punya yang datang dari Belanda. Gitu kan, Indonesia kan punya utang tuh ke Belanda tuh, bayar berapa gulden tuh waktu itu tuh, ya nggak? Itu gitu. Cuman nggak tahu tuh gimana tuh update-nya, udah lunas atau belum. Kayaknya sih udah lunas ya. Kayaknya udah lunas kalau Indonesia. Cuma yang Afrika itu susah banget, my bre. Itu sih paling. Barat, selamat malam Barat. Suaranya mana? Malam. Selamat malam. Oh, ya, Abang dari Malam, Kristen, Bang. Bang? Siap. Oh iya, oke. Puji Tuhan. Siap. Lanjut Bang Delon. Yang kapan juga nanti hilang lagi. Mental. Oke Bang, saya tanggapi tadi ya terkait dengan apa yang Silakan. Bang Zuma ngomong tadi, bahwa orang Kristen itu konyol juga ayatnya, apa, orang gak boleh kaya gitu loh. Tapi kalau yang saya baca dari perspektif saya, bahwa ini tentang seorang muda Yahudi yang bertanya kepada Yesus, apa guru supaya saya bisa masuk surga? Yesus bilang, kamu harus menuruti perintah Allah. Perintah Allah yang seperti apa ditanya lagi? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ngentot, pokoknya jangan yang tidak baik lah, yang Tuhan larang. Terus dia bilang, saya sudah lakukan semua Tuhan. Terus Yesus bilang, kalau begitu harta yang ada pada kamu jualah semua, terus sisanya dibagikan ke orang miskin. Dengan itu engkau beroleh harta di surga dan engkau bisa mengikuti aku. Terus orang tersebut termenung, terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu keluarlah kata itu. Adalah Tadi narasinya tolong dihalusin ya Bang masuk Delon. lubang jarum. Takut gak enak soalnya. Narasi Oke yang Bang, tadi. siap. Oh ya siap. Iya. Jangan berzina gitu. Oh siap Bang. Minta maaf Bang. Itu. Jadi sebenarnya orang Kristen tidak dilarang untuk kaya. Tetapi kalau misalnya dia kaya, dia harus kaya hati, kaya berbagi, juga harus takut akan Tuhan. Karena orang kaya ini ujiannya besar. Ketika sudah dapat uang, itu juga ujian Bang. Kita bisa amanah tidak menggunakan rezeki yang diberikan itu. Jadi bagi saya, kalau orang kaya nggak apa-apa, yang penting dia tetap takut Tuhan, selalu mengamalkan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Lanjut. Udah itu aja Bang Delon. Langsung ditanggapi nanti Guru. Orang Muslim pun juga sama. Tidak segampang semudah itu orang Muslim bisa masuk surga, karena di Islam sendiri pun yang saya pernah dengar dari keluarga saya itu, jembatan Siratal Mustaqim pun itu juga seperti rambut dibagi 7. Hanya orang-orang tertentu yang amal solehnya bagus itu yang bisa tembus. Kalau orang yang hidupnya melanggar perintah Allah, ya pasti juga tidak mungkin diselamatkan. Karena kalau saya dengar dari cerita ya, itu orang itu ketika meninggal dia harus masuk ada siksa kubur, ada ketemu sama malaikat di kubur. Itu pun kalau kita ada salah langsung diazab. Bukan begitu ya, Bang Zuma? Silakan Bang. Iya. Jadi kalau yang dimaksud tadi itu ya, bahwa saudara mengatakan bukan dari aspek Islam Kristen itu dilarang untuk kaya. Nah, justru saudara saya kemudian memberikan penggambaran. Yesus kemudian mengatakan jika engkau ingin sempurna, pergilah, juallah segala milikmu. Kan diperintahkan tuh. Apa yang mau dijual kalau dia bukan orang kaya gitu. Artinya Yesus memerintahkan kemudian untuk memberikan hartanya itu kepada
orang yang miskin. Ketika engkau menjual hartamu, berikan kepada orang yang miskin, maka engkau akan memperoleh harta surga. Berarti harta surga itu adalah amal kebajikan. Ketika amal kebajikan itu banyak, harta surga itu banyak, meniti sirat itu bukan masalah. Mau sekecil apapun, bahkan tanpa sirat pun orang bisa terbang. Oleh karena amal perbuatan baik yang dilakukan. Makanya Yesus menggambarkan seperti itu. Begitu juga yang anda diajarkan dari keluarga yang Muslim. Jadi kita tidak perlu khawatir sekecil apapun itu. Sekecil apapun sirat yang akan kita lalui. Tetapi karena Allah sudah menjamin orang-orang yang beramal soleh, orang yang berislam, kemudian orang yang sholat, mereka adalah pewaris surga. Mereka adalah pewaris Firdaus. Maka untuk mendapatkan warisan itu, Allah tentu memudahkan untuk mencapai tujuan untuk tercapainya masuk ke dalam Firdaus tersebut. Berbeda dengan data yang tadi, bahwasanya lebih mudah lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Itu berbeda. Sehingga kemudian apa yang ada dalam Matius 19 yang tadi itu di data 24. Kalau dari awalnya tadi kita berbicara bahwasanya Islam itu dilihat dari banyaknya negara-negara yang miskin, kemudian saya rasa kemiskinan yang ada pada mereka itu tidak bisa dijadikan sebagai contoh menilai bahwa Islam itu adalah agama yang tidak benar. Begitu juga dengan kejayaan kejayaan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen, karena mereka menguasai perekonomian dunia misalnya dan seterusnya. Nah, justru akan dihantam dengan data yang tadi. Kecuali mereka menjual harta itu. Tapi kalau mereka menjual harta itu, maka mereka akan menjadi miskin. Tidak seperti yang sekarang. Kan gitu, kaidah logikanya kan gitu. Karena perintahnya juallah semua, juallah segala milikmu. Artinya, kalau teman-teman Kristen hari ini mempraktekkan apa yang ada dalam kitab mereka, mereka tidak akan menguasai perekonomian dunia. Kenapa? Karena perintah di Yesus itu adalah, pergilah, juallah segala milikmu. Segalanya dijual. Harta yang dimiliki juallah dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Sejatinya kalau yang diperhatikan, gak ada lagi orang Kristen naik mobil. Gitu bang. Kaya boleh kaya, tapi ketika berhadapan dengan data ini, seketika menjadi miskin. Biar mudah masuk ke dalam surga. Itu yang saya pahami dari data ini. Nah, terkait dengan siksa kubur. Siksa kubur itu tidak seperti yang digambarkan kemudian siksa di dalam neraka. Siksa kubur itu, saya katakan bahwasanya ibarat kata, saya sudah pernah sering menyampaikan, ibarat kata kita mengetahui kita akan ke neraka. Gambaran tentang kita di dalam neraka sudah diperlihatkan oleh Allah di alam kubur. Itulah siksaannya. Contoh misalnya, Anda kemudian sudah diberi hukuman mati. Saudara Delon, atas kejahatan yang Anda lakukan, Anda akan dihukum mati dan penghakiman Anda, eksekusi Anda itu jatuh 3 bulan lagi. Kira-kira Anda tenang? Kira-kira Anda bisa happy? Kira-kira Anda bisa bahagia ketika Anda sudah ditentukan kematian Anda? Besok ini hari Anda lalui, tinggal 2 bulan 29 hari. Besoknya lagi tinggal 2 bulan 27 hari. Besoknya lagi sampai kepada sebulan, 2 bulan lagi, 1 bulan lagi. Semakin Anda mendekati hari kematian Anda, semakin Anda merasa tersiksa. Itulah siksaan kubur itu. Semakin dekat kepada datangnya hari kiamat, datangnya hari penghisaban, dan datangnya hari pembalasan, maka semakin tersiksa orang yang di dalam kubur itu ketika dia mati dalam kekafiran. Itu yang dimaksud dengan siksa kubur. Jadi orang sudah melihat penggambaran, ya Rabb, aku ternyata akan kembali. Makanya mereka minta, sekiranya bisa kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku di atas muka bumi, meski hanya sedetik. Aku ingin sujud menyembah kepadamu, untuk mempraktekkan apa yang ada dalam Yesaya 66:23. Bulan berganti bulan, sahabat berganti sahabat, maka seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan minta, ya Rabb, ya udah kembalikan aku ke atas muka bumi. Aku ingin sujud menyembahmu, meski hanya sedetik. Allah mengatakan, enggak.
Ya udah kalau begitu kembalikan aja aku menjadi batu. Jangan kau jadikan aku menjadi manusia. Tak sanggup aku melihat nerakamu itu. Telat. Makanya alam kubur itu juga disebut sebagai alam penyesalan. Jadi kalau hari ini kita salah memilih keyakinan, salah memilih agama, mengulur-ulur waktu, Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, waktu itu ibarat pedang. Kalau kau lalai kemudian untuk menggunakan pedangmu, maka pedangmu itu akan kembali menebas lehermu sendiri. Waktu dibuang percuma. Sudah diperintahkan untuk sujud kepada Allah, tidak juga sujud kepada pencipta langit dan bumi. Mati kemudian, siksa kuburnya apa? Dia menonton di mana kembalinya nanti setelah dia terangkat dari alam kubur. Begitu juga sebaliknya, orang yang sudah jadikan surga, beliau melihat, aduh indah kali, 1 minggu lagi kita ke Dubai. Apa yang terjadi? 1 minggu lagi kita ke Dubai. Semua kita persiapkan dengan gembira ria. Semua kita persiapkan dengan senang hati. Karena sedetik demi detik menggiring kita kepada kondisi di mana kita akan pergi ke alam yang membahagiakan jiwa dan raga kita. Itulah orang yang diselamatkan. Mereka melihat surga. Maka mereka mati kalau dia miliaran tahun baru kiamat. Itu hanya dianggap seperti semalam tidurnya pengantin baru. Tak terasa pagi. Tiba-tiba orang terangkat dari kubur dan dihisap. Kemudian mereka masuk ke dalam surga. Itulah orang yang Islam yang dijanjikan Firdaus. Al-Quranul Karim surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 13 dan seterusnya. Banyak data-data itu dan itu jaminannya sangat luar biasa. Kata Rasulullah, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Subhanallah. Saya kira gitu, Bung. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa dengan adik saya yang lain, silakan. Ya mungkin itu mau pamit juga buat Bang Zuma, buat Bang Ri juga. Mau tambahin sedikit sama Bang Delon tentang apa tadi yang tentang Islam tadi, terus apa mencari hakikat Islam tadi. Abang enak Bang dapat hidayah, dapat mimpi gitu. Kalau menurut gue Bang, itu pengalaman gue juga, cerita sedikit Bang tentang pengalaman gue itu tentang mencari Tuhan. Itu gue juga mencari Tuhan Bang dari 22 tahun sampai 5 tahun, 27 tahun itu gue mencari, akhirnya dapat Bang apa yang gue cari gitu tentang konsep ketuhanan itu tadi. Nah ketika Bang tadi tanya tentang Islam, gue juga tanya Bang itu kenapa sih tentang konsep ketuhanan Islam itu gimana sih gitu, ajaran kasihnya. Nah sama ini dua dari kitab suci ini, dari Bible sama Al-Quran, sama-sama mengimani ajaran kasihnya. Tapi kalau di ajaran kasihnya ini yang paling bagus itu ketika gue ketemu sama Habib Jafar, itu dapat seniman Bang, dapat seminar. Habis itu gue ikut di situ, gue tanyain apa sih ajaran kasihnya gitu, konsep manusia diciptakan Tuhan itu untuk apa gitu, manusia itu diciptakan Tuhan itu untuk apa? Untuk beribadah. Beribadah itu dasarnya untuk apa? Manusia udah diciptakan, udah merasakan semua kenikmatan itu. Terus apakah manusia nggak merasa berterima kasih? Dasarnya terima kasih untuk apa? Kita sebagai manusia nggak pernah lupa tentang apa yang udah Tuhan ciptakan. Berarti Tuhan itu menciptakan untuk kita berterima kasih. Atas dasar berterima kasih untuk beribadah. Nah, ketika beribadah itu apa konsep, apa tujuannya? Ada konsep surga sama neraka. Kalau gue sebagai orang ateis dulu nggak percaya tentang konsep surga dan neraka gitu loh. Tapi gue bolak-balikan lagi, makanya sampai 5 tahun itu gue stuck itu, gue nggak masuk-masuk. Nah akhirnya ketemu lagi tuh sama Jafar, gue tanya tentang Islam yang tentang bagaimana hukum tentang itu apa, tato. Gue punya tato di belakang. Terus gue tanyain lagi tuh, bagaimana hukum tato itu Bang? Terus Habib Jafar bilang, itu kamu buatnya sakit atau enggak? Ketika itu buatnya sakit, berarti itu dilarang. Tapi kalau kamu udah terlanjur, kamu belum mengenal tentang hukumnya, jangan dihapus, karena menghapus itu lebih sakit daripada membuatnya. Nah itu loh, makanya gue akhirnya percaya tentang agama, gue percaya tentang konsep ketuhanan gara-gara ajaran kasihnya itu Bang. Nah mungkin Bang Delon ini mungkin nanti bisa terbukakan karena Abang udah dapat hidayah, dapat mimpi, dapat apalagi rumahnya di belakang masjid gitu. Semoga terhidayahkan gitu aja. Buat Bang Zuma, buat Bang Sidik juga mau pamit juga, Abang satunya juga mau pamit juga. Assalamualaikum. Bang Ray makasih ya. Ya, Udah meninggal sore. Ya Bang, ya. Dor.
Dor. Nanti kita dor ya Bang ya. Siapa? Nasra udah mengaku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Akhi As-Siddiq. Kalau beliau ada, saya boleh sambil istirahat sejenak kan gitu ya. Gurunda baru live juga udah istirahat. Enggak, maksudnya kalau ada teman kita Oten tidak mesti saya yang memberikan penjelasan. Dar kau Sidik. Didor sama Bang Delon. Ayo lanjut. Bang Zuma, aku mau tanya Bang. Iya, Aku mau tanya, gimana? sebelum abang Siap. turun aku mau tanya nih. Ini Iya. kadang-kadang Enggak, yang Bang Zuma belum mau mengganjal, turun, masih di sini. Gurunda belum mau turun. yang mengganjal di hati ya. Yang kenapa Iya. sih? Delon udah dapat mimpi, kenapa sih udah dapat mimpi, udah dapat ini kok belum gitu loh. Yang pertama yang saya pengen tanyakan Bang, kan saya Islam ini kan agama yang diridhoi sama Allah. Siap. Tapi saya selalu baca tentang Al-Fatihah. Di situ kan disebut tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu loh. Selalu Iya. gitu. Nah, pertanyaan saya, doa itu kan selalu digaungkan mulai pagi, siang, malam, itu kan doa utama kan Bang, itu Al-Fatihah itu. Nah, Betul, Bang. pertanyaan saya, kalau memang Islam sudah ajaran agama yang lurus, kenapa selalu diminta petunjuk tentang tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu loh. Oh, Itu yang iya, pertama. Nah, yang kedua Bang, saya pernah baca ya, entah di Quran berapa ya, di situ disebutkan bahwa setiap umat Muslim itu meninggal itu akan mendatangi neraka karena itu sudah ada ketentuan dari Tuhanmu. Nah, itu penjelasannya bagaimana Bang? Karena Baik. saya kan bukan Islam, saya non Islam. Jadi saya pengen penjelasan itu yang sebenarnya mengganjal gitu. Iya, baik. Oke. Jadi di Al-Qur'an pertanyaan yang sangat bagus, betul. Al-Qur'an memang mengatakan gini, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apakah kemudian jalan lurus itu belum nyata gitu? Sama ketika saya ingin ke kantor. Apakah kemudian saya nggak tahu jalan ke kantor itu sebelah kiri ada jurang, sebelah kanan ada got, ada apa? Ada gunung, ada bukit, ada pohon besar. Apakah saya nggak tahu? Tahu saya. Tapi kenapa setiap saya ke kantor harus berdoa dulu untuk diselamatkan sampai ke kantor? Padahal poin-poin yang bisa membuat saya celaka itu saya sudah tahu. Ada got, saya bisa menghindar ke kiri. Ada tikungan kanan, saya boleh pelan-pelan ke kanan. Ada kemudian pohon yang besar, saya harus cepat-cepat menghindar dari sana. Ada jembatan, saya harus hati-hati. Udah tahu, tapi kenapa harus selalu berdoa? Di Islam itu, Bung, jangankan sesuatu yang sifatnya besar, untuk kemudian masuk ke dalam toilet aja itu tuntunannya jelas. Jalannya jelas tuh. Cara tidur ada, berdoa setelah bangun tidur ada, doa pada saat kita duduk, pada saat kita baring, pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, pada saat kita berpaling ke kiri dan ke kanan, semua udah lengkap tuh. Jalannya tidak ada yang bisa diragukan di sana tuh. Tapi apakah kemudian ketika rambu-rambu itu ada, kita tidak akan dipalingkan oleh iblis? Sementara Al-Quran mengatakan iblis tidak akan senang sebelum engkau ikut kepadanya. Begitu juga di dalam Bible. Aku akan membuat keturunanmu dan keturunannya bermusuhan, satu sama lain bermusuhan. Bahkan kemudian Yesus sendiri berteriak, Simon, Simon, iblis telah diberi izin untuk mencobai engkau, untuk mencobai kita. Jadi kalau Islam katakan ihdinas siratal mustaqim, betapa banyak kemudian orang yang paham Islam, betapa banyak orang yang tamat Quran, betapa banyak orang yang lulusan pesantren, betapa banyak orang yang kemudian mengaku paham tentang Islam, tapi terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tahu mereka hukum itu, ngerti sholat itu wajib hukumnya, tapi mereka masih lalai. Ini yang dimaksud tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus. Makanya ayat selanjutnya itu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, jalan kepada dua golongan ini. Golongan yang pertama, Al-Quran menjelaskan, yaitu orang yang kemudian didudukkan perkara oleh Allah kepada mereka, orang-orang yang dimurkai. Yang pertama adalah orang dimurkai. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya.
siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nikmat apa? Nikmat keselamatan, nikmat kesehatan akal, pola pikir, jiwa, dan raga. Itu yang dikatakan oleh Allah, oleh Al-Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepadanya. Ghairil, bukan. Magdubi, orang-orang yang dimurkai. Dan bukan pula orang yang sesat. Siapa orang yang dimurkai ini? Orang-orang Yahudi. Kok dimurkai mereka? Ya, disebabkan karena telah datang kepada mereka beruntun nabi, beruntun petunjuk, beruntun kitab suci, tapi mereka membangkang, mereka tegar tengkuk, mereka membengkokkan, mereka melemparkan firman Tuhan ke pundak mereka dan menuju kepada perkataan-perkataan manusia yang mereka ikuti. Ini yang dikatakan dimurkai oleh Allah. Maghdubi alaihim waladdallin, dan mereka yang dan jangan masuk ke dalam, dan bukan golongan orang-orang yang engkau sesat. Mereka orang yang sesat. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula mereka yang sesat. Jadi yang dimurkai itu adalah orang Yahudi, yang sesat itu adalah orang Nasrani. Kenapa disebut sebagai Nasrani itu adalah orang sesat? Jelas, Tuhan minta persembahan darah binatang, dia persembahkan darah manusia. Sesat. Itu yang pertama ya. Pertanyaan kedua tadi terkait dengan apa tadi tuh? Lupa saya. Apa tadi itu, Bang? Akhi. Maryam 7172 guru. Oh iya, baik. Jadi saudaraku yang semoga mendapatkan hidayah ya. Al-Quran menjelaskan gini. Ketika dalam surah Maryam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada satupun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Dan itu adalah suatu kepastian bagi Allah, itu adalah suatu ketetapan. Jadi gini, Ibu. Ini sudah sering kali saya ditanyakan masalah ini ya. Baik internal Islam juga banyak yang bertanya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu. Kamu di sini bukan hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Kalau saudara baca dari ayat 60 dari ayat 65, 66, 67, 68, 69, itu peringatan-peringatan Allah dan penggambaran-penggambaran Allah tentang orang-orang kafir di sana. Lalu kemudian masuk ke ayat 71, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Jadi semua manusia akan mendatangi neraka. Sama di dalam Markus 9:49. Semua manusia, bedanya semua manusia akan digarami dengan api. Kalau ini tidak, semua manusia akan mendatangi neraka. Maksud daripada mendatangi itu, ya, yang saudara sebutkan tadi itu sirat. Jadi neraka itu jurang yang dalam, kobaran api yang sangat luar biasa. Di atasnya itu ada jembatan. Jadi untuk menuju kepada surga, orang harus lewat itu. Orang-orang yang kemudian diselamatkan oleh Allah, mereka kemudian setelah datang melihat neraka, mereka kemudian berjalan terus menuju kepada jannah. Sementara orang-orang kafir, begitu sampai di sana, mereka jatuh ke dalam dan berlutut di neraka secara kekal. Jadi semua orang mendatangi. Sama ketika kita mendatangi rumah sakit, apakah kita pasien? Tidak. Bisa jadi kita dokter, bisa jadi kita adalah perawat di sana, bisa jadi kita di sana adalah penjenguk. Tapi kita sama-sama mendatangi neraka, mendatangi rumah sakit. Bukan berarti kita ini adalah pasien. Kita sama-sama mendatangi pemakaman, bukan berarti kita ini mayat. Bisa jadi kita datang untuk ziarah, membersihkan makam, mengantar jenazah saudara-saudara kita. Sama-sama kita mendatangi pemakaman, sama-sama kita mendatangi kuburan, tapi bukan kita menjadi mayat yang masuk ke dalam liang lahat. Ini yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Semua manusia akan mendatangi neraka agar mereka tahu, agar mereka paham. Ternyata yang dijelaskan oleh para nabi, baik nabi-nabi yang ada di Yahudi maupun di Islam, ternyata itu betul bahwa neraka itu ada. Apa artinya masuk ke dalam surga?
kalau tidak pernah merasakan nikmatnya melihat orang-orang yang jatuh ke dalam api neraka itu? Bagaimana nikmatnya kemudian makanan? Senikmat apapun kalau kita tidak pernah merasakan lapar, percuma. Nikmatnya tidak seberapa keren itu. Tapi kalau kita lapar sekali, begitu meniti titian daripada sirat, ketakutan yang sangat luar biasa, melihat neraka, tiba-tiba muncul surga. Subhanallah, betapa nikmatnya yang kita rasakan. Tapi kalau langsung ke surga tanpa melihat orang yang ada neraka, ya laksana. Apalah artinya makanan enak kalau kita tidak lapar? Apa rasanya minuman yang sedap kalau kita tidak haus? Itu yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim, sehingga di ayat 72-nya dikatakan, "Tsumma nunajjil ladina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiyah." Kemudian kami akan menyelamatkan orang Islam yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Siapa orang zalim ini, Bung? Yang sudah jelas bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu nggak bisa didengarkan, Tuhan itu tidak bisa dibentuk menjadi makhluk, Tuhan itu tidak pernah menjadi makhluk, Tuhan itu tidak pernah mati, Tuhan itu tidak pernah inkarnasi, Tuhan itu tidak pernah menjelma, tapi tetap saja zalim hanya karena ego, hanya karena sombong, hanya karena kemudian merasa ponga, congkak di hadapan Tuhan. Oh, aku cinta mati terhadap Tuhanku sekarang. Cinta mati, makan itu cinta matimu. Sementara Tuhan yang kau sembah tidak mengajarkan untuk menyembah dirinya, bahkan memerintahkan menyembah kepada hakikat yang maha suci dan maha tinggi. Mereka kemudian orang zalim itu kekal di dalam neraka, ditinggalkan orang-orang muslim. Kenapa? Karena umat Islam dijanjikan, orang-orang muslim ketika di titian sirat itu dijanjikan oleh surga. Kada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang Islam itu, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwil mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Endingnya kemudian poin-poin yang tadi Allah mengatakan bahwasanya ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mewarisi, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi mereka cuma nyambar aja di neraka itu. Dilihatlah itu Ibu Darni misalnya mati dalam keadaan yang sekarang, maka kita akan mengatakan, Bu Darni, dadah, bye-bye, selamat tinggal, kami lanjut ke surga ya, karena kami punya warisan. Warisan kami itu adalah alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Matius 5 nomor 19. Dikatakan barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat rendah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain yang demikian itu, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Jadi di situ ada penggambaran neraka, di situ ada penggambaran surga. Terima kasih, Bung, pertanyaan sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah, khususnya untuk saya pribadi. Amin. Dan juga untuk teman-teman muslim yang lain. Silakan. Amin. Mungkin dari saudara muslim ada yang ingin menambahkan, waktu dan tempat disenggol. Silakan. Halo Bu Darni, kita sapa dulu tamu kita satu nih. Halo Bu Darni ada di sini. Oh, Masya Allah. Semangat malam saudariku yang cantik. Semangat malam Bu Darni. Selamat malam semua. Aku mau lembut seperti siapa tadi? Adik siapa? Si Ji tadi. Nggak bisa, kasar selalu aku. Bisa, saudariku, bisa. Jadi sebelum naik ke Komal, ambil tawon, sengatkan di kerongkongan kiri kanan. Itu bisa. Nanti suara itu akan bagus. Selamat malam. Gitu nanti. Apa kabar? Kayak gitu-gitu lah. Bisa pura-pura. Nggak bisa pura-pura loh. Oh iya. Paham. Lanjut. Ayo Bang Don, ada lagi Bang Delon. Sementara itu dulu, Bang. Oh iya, kirain Bang Delon lagi nangis lagi. Nggak enak saya ntar. Gimana, Brother Delon, terpuaskan nggak jawabannya? Ya, masuk, Bang. Masuk ya. Alhamdulillah.
Bu Lerni, apa kabar Bu Lerni malam ini? Baik, baik. Aku bisa jawab yang tadi, yang kalian diskusikan itu. Oh, Jawab. Orang kita ditanya mau dijawab gimana? Kita ditanya di sini. Tadi kan dibilang Bang Zuma, orang Nasrani itu kafir, ya kan? Ah, orang Nasrani itu sudah masuk neraka. Sementara di dalam Quran surat 2 ayat 62 mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Oh, ada loh Nasrani di dalam Al-Quran, orang yang beriman. Terus Budi Ari Nasrani atau Kristen? sama itu, Nasrani dan Kristen itu pengikut Kristus, pengikut Yesus itu. Kalau Nasrani kan agama Nasara, dari Bu. Nazaret. Nasoro yang pengikut Ya, tapi Nabi mereka kan Isa. pengikut Yesus juga, pengikut Isa Al-Masih, pengikut Yesus Kristus. Isa sama Yesus sama jadinya. Samanya Nasrani. Nasrani dengan Kristen sama, ada ayatnya. Dan yang penghuni kerajaan surga kelak ada ayatnya di dalam Yesaya 26 ayat 2. Wahyu 22 ayat 14. Ayo kita baca yuk. Baca. Nah, Ayo, silakan. Itulah penghuni surga. Bukan dibilang orang Advent, bukan dibilang orang Islam, bukan dibilang orang Katolik, tapi inilah dia. Yesaya 26 ayat 2. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu kekal. Nah, itu dia. Itulah ciri-ciri orang yang masuk kerajaan surga. Tetapi kalau di Kristen, nggak ada disuruh kami itu mendatangi neraka, Bang Juma. Nggak ada. Tetapi neraka itu diciptakan untuk iblis dan umat-umatnya yang mengikuti iblis. Ada, Nah, Bu, contohnya, ada. ya, maksudnya Ada. kalau di Kristen, Bang Juma, kalau mau menuruti perintahnya yang 10 hukum tadi dan percaya Yesus adalah juru selamatnya, dia tidak akan masuk neraka, dia akan dibangkitkan nanti kembali, akan dibawa ke kerajaan surga. Begitulah kalau di Kristen. Ada, Bu, Kristen itu dijamin neraka di dalam kitab Ibu. Gurunda, Iya. izin ya, Kalau Gurunda dia- sedikit ya. Silakan. Ini ya, Ibu Dani gini. Coba kita buka di data ya. Gini, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 182 ya. Coba kita bahas tentang Nasara dan Nasrani ya. Gini. Dan sesungguhnya engkau dapati pula orang yang paling dekat kasih sayangnya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Nasara, di dalam Quran surat Al-Maidah 82. Nah, di sini coba ya. Al-Maidah 82 ini gini. Coba kita buka ya. Sesungguhnya akan engkau dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya engkau dapati pula orang yang paling dekat kasih sayangnya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Nasara, dalam kurung Nasrani ya. Tar dulu. Yang demikian itu karena di antara mereka ada pendeta-pendeta dan rahib-rahib, dalam kurung paderia, dan sesungguhnya mereka itu tidak menyombongkan diri, di dalam Quran surat Al-Maidah 82. Nah, asbabun nuzul gini ya. Pada zaman Rasulullah ada 3 golongan yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam, antara lain kelompok besar Yahudi di Madinah, kaum musyrikin yang berpusat di Mekah, dan kabilah-kabilah Arab dibandingkan dengan ketiga golongan tersebut. Kaum Nasara memang lebih dekat persahabatannya dengan umat Islam. Hal itu disebabkan karena umat Nasrani waktu itu menunjukkan sikap yang bersahabat dan penuh toleransi terhadap tepat sekali jika yang paling dekat kasih sayang persahabatannya dengan umat Islam pada zaman Rasulullah waktu itu adalah
golongan Nasrani yang beriman dengan benar, tetapi salah besar bila dikatakan bahwa orang Kristen seperti sekarang ini paling dekat kasih sayangnya kepada umat Islam, sebab hakikat Kristen itu tidak sama dengan Nasara. Disebut Nasara sebab Yesus atau Isa berasal dari Nazaret, ya, dari Nazaret. Nah, gini coba. Bentar ya. Setelah ketiadaan Nabi Isa Al-Masih, kaum Nasara terpecah menjadi dua golongan. Ini ya. Pertama adalah pengikut Isa Al-Masih, kaum Hawariyun, yaitu golongan yang tidak mempersekutukan Allah. Mereka menjalankan ajaran Isa Al-Masih yang murni, yaitu ajaran tauhid tanpa mengenal ajaran Trinitas. Golongan ini dikenal sebagai Nasrani Unitarian yang dekat persahabatan dengan umat Islam, sesuai dengan surat Al-Maidah tadi ya, 82 gitu ya. Gini, mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Isa Al-Masih di dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 63 64. Contoh, golongan ini adalah Raja Najasyi, Rahib Bahiro, Rahib gurunya Salman, Waraka. Nah ini Waraka bin Naufal, mereka semua mengakui kerasulan Nabi Muhammad karena mendapati adanya nubuat kedatangan beliau dalam Taurat dan Injil. Dalam sejarah gereja awal, mereka lebih dikenal sebagai kelompok Unitarian dipelopori oleh Arius. Bentar ya, sedikit ya. Nah terus, perhatikan coba Al-Quran nih. Maka tak kala Isa di dalam Quran surat Al-Imran ayat 52, maka tak kala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkata dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia, menjawab, kami penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang berserah diri. Nah terus di dalam Quran surat Al-Maidah juga 100 sedikit ya, 112 sampai 115. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami, supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rizkilah kami dan Engkau memberi rizki yang paling utama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa kafir di antaramu sesudah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang di antara umat manusia. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 112 115. Nah di sini jadi kita ambil poin ya. Nasara yang mempersekutukan Allah, ini golongan ini yang di kemudian hari menjadi cikal bakal lahirnya Kristen. Golongan ini disebut Nasrani Trinitarian, menurut Islam musyrik, yang sangat benci dan memusuhi Islam. Sesuai dengan firman Allah, orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan senang kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120, mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 217 gitu ya. Mungkin itu sedikit ya pemaparan tadi. Jadi udah jelas ya apa webnya Asyidik? Apa itu? Akhi. Ya Bang. Nanti webnya apa tuh? Nanti di DM Bang. Oke, siap. Ini lagi yang tinggal di luar surga atau yang tinggal nanti yang nggak masuk surga adalah ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Nah, itulah orang-orang yang tidak masuk surga. Itu ada di Alkitab ya, ada dalilnya.
Ini anjing-anjing ini maksudnya ini Silakan, Guru Nda, para silakan. para Iya. para pendeta Silakan, atau Abang. imam, ustadz, itulah ini. Oh. Gini Bu Darni, Di blender. kita lihat di dalam Matius 23:13. Perasaan ini udah sering saya ulas, Bu. Iya. Jadi- iya, udah. Iya, jadi cakupan daripada pengajaran Yesus itu, ketika dia datang kepada Bani Israel, kita harus tahu bahwa dakwah, misi pengajarannya, dia disebut guru. Dia guru dan murid di kalangan Bani Israel saja. Itu dulu poinnya, Bu. Itu dulu yang perlu dipahami. Sehingga ketika muncul kemudian pengajaran dari Yesus, di mana dia mengatakan waspada kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba, kita lihat dari skala yang ada sekarang hari ini. Kalau itu diperuntukkan untuk mengatakan bahwasanya akan datang pengajar-pengajar palsu, datangnya itu kepada siapa? Kepada murid-murid Yesus, kepada Bani Israel. Nah, sekarang ketika kita melihat dari perspektif pemahaman kita hari ini, siapa sekarang agamanya yang menyamakan diri mereka dengan pengikut Bani Israel? Islam atau Kristen? Kalau tidak ada yang menggenapi nubuatan itu, berarti Yesus gagal menjadi nabi dan rasul. Karena tidak ada yang menggenapi pernyataannya. Jelas sekali dikatakan agar waspada kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Artinya, ini pelajaran yang sangat luar biasa yang Yesus berikan kepada kita nih. Orang yang hidup zaman sekarang. Dengan mudah kita mengakses pengajaran Yesus. Kalau itu adalah pengajaran beliau. Akan datang kemudian sekelompok orang yang adalah serigala buas, tetapi mempertontonkan diri mereka seperti pengikut Yesus. Kalau ibu mengatakan, oh itu mereka yang semalam saya katakan makan ini, makan itu. Tunggu dulu. Kita bisa lihat apa yang kemudian Yesus ajarkan di dalam Matius 23 nomor 15. Bukan hanya orang yang kemudian melanggar 10 hukum, bukan. Bahkan orang yang mengaku menjadi pengikut 10 hukum itu pun ketika menyembah Yesus, itu sudah masuk dalam kategori itu. Celakalah kamu wahai ahli Taurat. Tidak ada dikatakan celakalah engkau wahai Bani Ismail, celakalah engkau wahai orang Arab, celakalah engkau wahai orang Islam. Tidak ada. Yang diceritakan celaka itu ahli Taurat, Farisi, orang munafik, orang yang menyeberangi lautan, orang yang menjelajahi daratan. Maksudnya orang yang meninggal, orang Farisi yang keluar dari Yahudi, yang keluar dari wilayah Yerusalem, mengajarkan sebuah pengajaran, menjelajahi daratan, mengarungi lautan, untuk mengajarkan ajarannya, konsepnya, doktrinnya, lalu mentobatkan orang di luar daripada golongannya, masuk ke dalam golongannya, menjadi orang neraka. Ini poin ini nggak bisa dianggap sepele ini poin. Ini nggak boleh dianggap sepele. Dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, maksudnya orang-orang non-Yahudi bertobat masuk ke dalam agama orang Farisi, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, kira-kira orang Farisi ini mendirikan agama apa? Islam atau Kristen? Itu dulu. Sehingga muncul dari pengajaran orang-orang ini nanti, orang yang ditobatkan ini seakan-akan mereka itu adalah orang benar, padahal mereka itu adalah pengikut serigala buas. Ini poin, Bu. Islam tidak pernah tersentuh oleh orang Farisi. Agama ibu didirikan oleh orang Farisi. Di mana disebutkan itu? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ternyata orang Farisi ini berasal dari sekte Nasrani. Selesai kita di situ. Nah, sekarang saatnya kita berpikir nih. Iya ya, benar juga ya. Iya benar, memang benar. Karena Yesus mengatakan itu. Kecuali ibu tidak mengakui Yesus itu perkataannya benar. Waspadalah kepada ahli Taurat. Waspada. Jadi agama apa yang sekarang yang dekat-dekat dengan ahli Taurat, yang kita bilang ahli Taurat itu? Waspadalah kepada orang Farisi. Siapa yang agamanya didirikan oleh orang Farisi? Pemukanya, rasulnya dari orang Farisi. Siapa? Masa nggak ngeh terhadap keadaan itu?
Sementara kita sudah tahu Paulus mengaku, akulah orang Farisi, hai anak-anakku, aku berasal dari ayahku adalah orang Farisi dan aku adalah orang Farisi. Nah, ternyata di sisi lain Yesus mengatakan, waspada, dialah orang Farisi itu. Itu makanya kalau kita mencari Ibu 14 kitab yang dituliskan oleh Paulus, tidak ada satupun yang mendapatkan legitimasi dari Yesus tentang surat-suratnya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di situ Paulus masuk ke dalam deretan nabi. Apakah dia nabi beneran atau nabi palsu? Saatnya data yang berbicara. Silakan, Bu. Atau teman-teman yang lain, Bang Sidik, Bang Juma. silakan. Ya. Bang Juma termasuk orang-orang Farisi. Kenapa saya bilang? Tuhan hukum keempat sudah dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi Bang Juma mengganti hari Sabat menjadi hari Jumat. Berarti kan Bang Juma yang orang-orang Farisi. Kalau kami Advent masih setia kepada hukumnya. Baik. Masih melakukan menguduskan hari Sabat. Baik, Bu. Jadi, dengarkan yang saya. mana yang mengajarkan Bang Juma supaya menggantikan hari Sabat itu menjadi hari Jumat? Siapa yang mengajarkan itu? Allah yang mana? Baik, gitu, Bu. Bang. Baik ya. Jadi gini, Bu. Yang harus dipahami dulu adalah apa yang datang kepada Nabi Musa itu diberikan untuk Bani Israel, bukan diberikan kepada seluruh umat manusia. Kalau Sabat Ibu katakan untuk seluruh umat manusia, saya minta datanya. Besok hari Sabtu saya ikut Sabat. Ada ayatnya? Mana datanya, silakan. Di dalam Yesaya 43 atau 42. Hukum Taurat akan ditegakkan di muka bumi ini, katanya. Iya, terus? Ya udah, kan harus ditegakkan. Lihat teman-teman Muslim. Kami menegakkan, saudaraku. Kami menegakkan hukum Taurat itu. Mana buktinya? Hari Sabat kalian kuduskan hari Jumat. Prosesi ibadahnya bukan untuk kami. Prosesi ibadah Sabat itu adalah untuk Bani Israel, dan itu harus kami tegakkan bahwa itu adalah ibadah yang diperuntukkan kepada Bani Israel. Jangan dicampuri. Saya kasih data. Ditegakkan di bumi, katanya Bang Juma. Emangnya harus kita tegakkan. Harus kita tegakkan bahwa ketika kemudian Tuhan datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa diberi sebuah syariat hukum-hukum, kita harus tegakkan bahwa hukum itu berlaku kepada Bani Israel. Jangan dipatahkan apa yang harus ditegakkan itu, bahwa hukum Torah itu hanya untuk Bani Israel. Datanya, Ulangan 4. Maka sekarang ini, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk kau lakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya. Kalau kemudian hukum ini untuk Bani Israel, jangan kau tambahi untuk Bani Batak, Bani Toraja, Bani Jawa. Jangan, ini perintah. Satu. Yang kedua, di dalam Ulangan 6, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, yang untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan yang diperintah yang kusampaikan kepadamu, agar selanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang-orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, kemudian ini harus ditegakkan. Tapi orang yang membengkokkan pengajaran itu lagi-lagi akan mengatakan, Israel yang dimaksud adalah seluruh umat manusia. Israel yang dimaksud adalah siapapun yang mengimani tentang itu. Dibengkokkan, padahal harus ditegakkan. Harus ditegakkan bahwa itu untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bukan Bani Adam, tapi Bani Israel.
Ini yang perlu kita pahami, dipahami, kamu pahami, saudara-saudara pahami, supaya kita tidak salah melangkah. Jangan sampai kita bertepuk sebelah tangan. Nah, sekarang gini, solusinya apa? Itu Bang Suma cuman asumsi doang. Mari kita lihat endingnya di mana. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukankah kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan? Apakah Bu Darni sudah sampai level itu? Sedangkan mereka yang sudah sampai level itu mampu mengusir setan, bisa bermujizat, bisa bernubuat, diusir oleh Yesus. Apalagi kalau cuma hanya sekedar cuap-cuap saja. Mereka yang sudah pada level itu pun diusir. Apa hal? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Apa kehendak Bapa itu? Salah satu yang dilanggar, menganggap Taurat untuk seluruh umat manusia, padahal itu hanya untuk Bani Israel. Menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Menganggap bahwa mempersembahkan darah manusia di atas tiang salib itu adalah pengajaran yang sudah benar. Itu bukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah mengimani utusannya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah setiap perkataan yang ia katakan. Dengarkan perkataan Yesus. Apa ada perkataan Yesus agar kita menuhankan dirinya, agar kita menyembah dirinya? Enggak ada. Lalu perkataan siapa yang kita dengarkan sampai kita menuhankan Yesus? Perkataan Dewa Molok kah? Atau siapa? Wallahu a'lam bishawab. Semua saya kembalikan kepada saudari saya yang cantik ini. Silakan. Ini tadi Yesaya 42 ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Bumi ya, bukan Israel Bang Juma. Ini kita dengar ini sama-sama. Ini semua 1.400 orang yang nonton di bawah. Hukum ke-10 ini tidak bisa tawar-menawar. Ini harus ditegakkan di muka bumi ini. Nah, kayak Bang Juma lah. Memang menyembah Allah yang Esa. Tapi menyembah Allah yang Esa tapi menukar-nukar hukum. Gimana itu? Gimana artinya menyembah Allah yang Esa tapi hukumnya tak didengarkan, dirombak-rombak, ditukar. Nah, coba Bang Juma. Oke, baik saudariku yang baik. Jadi gini Bu. Yesaya 42 itu nubuatan. Bukan berbicara tentang 10 hukum. Saya ulangi agar Ibu tanamkan di dalam pikiran Ibu. Yesaya 42 itu bukan tentang 10 hukum, tetapi itu nubuatan tentang datangnya sosok yang akan menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum Tuhan. Dengarkan, saya bacakan. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan, menyampaikan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai dia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya dan menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Ibu, ini bercerita tentang sosok oknum yang tidak akan lemah terkulai sebelum dia